Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan Ferry Setiabudi, Sabila Nurul Anastasia, India Nartamurti, Rizal Ahmad Syaifullah, Gani Nanda Pratama, dan Raffi Cetiza Aditama akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu olahraga sebagai hak asasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan olahraga sebagai hak asasi. Makna olahraga tidak dapat dipisahkan dari gerak hidup manusia. Ia adalah aktivitas fisik yang dapat dilakukan oleh semua orang di semua tempat, baik dalam rangka menggapai hidup yang lebih sehat, lebih baik, dan lebih seimbang. Kesimpulan dari semuanya, olahraga berdampak positif bagi kehidupan manusia. Meskipun memiliki dampak yang menunjang kualitas kehidupan manusia, perhatian kita, khususnya pemerintah, terhadap olahraga masih sangat kurang. Padahal, olahraga adalah hak asasi setiap orang. Seperti yang dinyatakan dalam artikel The Charter of Physical Education and Sport yang diadopsi oleh UNESCO tahun 1978. Maksud dari pernyataan tersebut adalah olahraga sebagai sebuah hak asasi tampak masih janggal di telinga kita. Hal ini bisa dipahami mengingat selama ini olahraga tak lebih dari sekedar kegiatan untuk mengisi waktu, dan karena itu bisa dilakukan, bisa tidak. Kesadaran demikian merupakan sebuah ironi, mengingat esensi manfaat olahraga jauh dari sekedar itu. Karena itu, hak untuk dapat berolahraga masih kalah dengan hak-hak yang lain, seperti hak mendapatkan pekerjaan, hak berpolitik, dan hak ekonomi. Realita ini setidaknya dapat kita lihat pada peralihan fungsi sejumlah prasarana olahraga menjadi gedung perkantoran atau pusat-pusat bisnis lainnya. Padahal, pengalihan fungsi tersebut berarti akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga semakin berkurang. Dan itu berarti pula hak mereka untuk berolahraga menjadi terdistori. Kini kita ikut merasakan betapa sulitnya mencari tempat untuk bermain dan berolahraga. Akibatnya, ruang publik yang semestinya tidak digunakan untuk berolahraga seperti taman dan jalan ikut dirambah atau ikut digunakan. Hak di satu sisi akan memunculkan kewajiban pada sisi yang lain. Di dalamnya terdapat kewajiban negara, termasuk pemerintah daerah, untuk memberi akses yang luas kepada publik agar dapat menyalurkan aktivitas fisiknya secara optimal. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahkan memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Semangat ini perlu dipahami oleh para pengambil kebijakan pemerintahan. Demikian pula, masyarakat harus sadar bahwa mereka mempunyai hak untuk berolahraga. Karena itu, munculnya kesadaran baru akan hak di satu sisi dan kewajiban di sisi lain merupakan keniscayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang pertama yaitu hak kewajiban orang tua. Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya. Kewajiban orang tua yaitu memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban pemerintah. Pemerintah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan. Kewajiban masyarakat adalah memberikan dukungan sumber daya alam penyelenggaraan keolahragaan. Jadi, dalam kesimpulan hak dan kewajiban ini, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam kegiatan olahraga, pelayanan olahraga, memilih cabang olahraga yang sesuai dengan minat,
mendapat pengarahan dan bimbingan, menjadi pelaku olahraga, dan mengembangkan industri olahraga. Selain itu, bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik maupun mental, mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan olahraga khusus. Sedangkan kewajibannya ialah setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memilih prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pasal-pasal yang memberikan perkembangan olahraga sebagai hak asasi manusia. Pasal-pasal yang menjadi elemen kekuatan yang memungkinkan memberikan perkembangan olahraga sebagai hak asasi manusia diantaranya adalah Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 atau bisa disingkat dengan UDHR. Apa itu UDHR? UDHR atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia merupakan sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, dalam pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM kepada semua orang. UDHR secara tidak langsung telah mengadvokasi hak untuk berpartisipasi dalam olahraga melalui beberapa pasal, yaitu pasal 24 dan pasal 27, di mana dalam pasal 24 berisi tentang setiap orang memiliki hak untuk beristirahat dan waktu luang. Sementara di pasal 27 berisi tentang hak secara bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat. Selain UDHR, ada deklarasi internasional. Deklarasi internasional yang secara khusus mengumandangkan hak untuk berpartisipasi dalam olahraga dan aktivitas jasmani ini muncul pada tahun 1970-an. Lalu, apa saja deklarasi internasional yang muncul pada tahun 1970-an? Ada dua. Yang pertama, European Sport for All pada tahun 1976. Nah, deklarasi ini dikembangkan oleh negara-negara Eropa, di mana pasalnya berisi Pasal 1 menyatakan setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam olahraga. Yang kedua adalah International Charter of Physical Education and Sport pada tahun 1978. Deklarasi ini dideklarasikan oleh Konferensi Umum UNESCO, di mana UNESCO merupakan sebuah organisasi internasional di bawah PBB yang mengurusi semua hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains, serta kebudayaan di dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, serta HAM. UNESCO ini didirikan pada tanggal 4 November 1946 di Prancis. Konferensi Umum UNESCO mendeklarasikan International Charter of Physical Education and Sport yang di dalamnya berisi pasal 1 tentang praktik pendidikan jasmani dan olahraga merupakan hak mendasar bagi semua orang. Selanjutnya adalah revisi Piagam Olahraga Eropa. Pada tahun 1992, Dewan Eropa merevisi Piagam Olahraga Eropa dengan mempertimbangkan isu-isu dalam olahraga prestasi atau profesional. Isu-isu tersebut seperti kekerasan dan doping. Gagasan tentang kompetisi dan prestasi personal dicantumkan dengan pasal 1 yang menyatakan bahwa pemerintah dengan pandangan untuk mempromosikan olahraga sebagai faktor penting dalam pembangunan manusia harus mengambil langkah yang diperlukan untuk menerapkan hukum dalam piagam ini sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam Kode Etik Olahraga dalam rangka
untuk memampukan setiap individu untuk berpartisipasi dalam olahraga. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Dalam realitanya, kadangkala terjadi ironi di mana penyelenggaraan olahraga justru menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Contoh pelanggaran hak asasi manusia dalam bidang olahraga adalah yang pertama, Olimpiade Beijing. Olimpiade Beijing menjadi tonggak penting untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berbicara dalam demonstrasi pembebasan Tibet oleh IOC dan pemerintahan Cina, di mana diketahui bahwa IOC merupakan singkatan dari International Olympic Committee atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Komite Olimpiade Internasional. Sesuai dengan namanya, IOC bertanggung jawab atas semua urusan berkaitan dengan Olimpiade. IOC atau Komite Olimpiade Internasional merupakan organisasi internasional yang berdiri secara merdeka atau independen tanpa mencari keuntungan. IOC didirikan atas dasar komitmen bersama untuk membangun dunia yang lebih baik melalui olahraga. IOC didirikan dengan tujuan untuk mengurusi seluruh administrasi dan aturan-aturan dalam pelaksanaan Olimpiade. Selain itu, IOC merupakan otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan Olimpiade, sehingga IOC yang akan mengatur administrasi hingga urusan hak cipta dan hak kepemilikan lainnya terkait Olimpiade. Yang kedua adalah penyelenggaraan event-event global. Di sini, penyelenggaraan event-event global justru diselenggarakan di negara yang sangat banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh, diperkirakan 500 demonstran dibunuh oleh pasukan keamanan Meksiko 10 hari sebelum diselenggarakan Olimpiade, dikenal dengan Tlatelolco in Mexico City. 10 tahun kemudian, FIFA menghadiahi final Piala Dunia 1978 kepada junta yang memerintah Argentina yang walaupun menjadi benteng bagi komunis lokal, telah membunuh 30.000 orang dan menahan serta menyiksa 10.000 yang lainnya pada tahun 1976 sampai 1980. Nah, itu tadi merupakan dua contoh pelanggaran hak asasi manusia dalam penyelenggaraan olahraga. Baik teman-teman, itu tadi merupakan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 tentang olahraga sebagai hak asasi. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.